Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat sore Ibu. Ya, sore. Ibu perkenalkan, nama saya Ririn Andriani. Saya mahasiswa profesi nurse dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kalau boleh tahu, Ibu siapa namanya ya? Nama saya Bu Widi. Oh ya, Ibu Widi. Bu Widi, di sini tadi sesuai dengan kesepakatan kita, saya akan memberikan edukasi kepada Ibu tentang bagaimana penanganan maupun pencegahan terhadap stroke, Bu. Nah, kalau Ibu ketahui sendiri kan Ibu penderita stroke ya, Bu. Nah, jadi bagaimana kita menangani di rumah, kemudian bagaimana kita mencegah agar tidak terjadinya stroke. Kayak gitu. Untuk waktu yang saya butuhkan sekitar 10 menit, apakah Ibu bersedia? Iya, Bersedia ya, Bu. Oh iya, bagaimana perasaannya Ibu pada hari ini? alhamdulillah senang. Senang ya, Bu. Baik, ya. Sebelumnya ada yang Ibu tanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Tidak ada ya, Bu. Langsung saja kita mulai ya, Bu. Nah, Ibu sudah memegang dari leafletnya itu sendiri. Jadi untuk stroke itu merupakan kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak itu terganggu atau berkurang karena adanya penyumbatan di pembuluh darah. Jadi semisal di pembuluh darahnya Ibu ada bermasalah sehingga pasokan oksigen atau darah itu yang harusnya dialirkan ke otak itu tidak bisa, Bu. Seperti itu. Nanti terjadinya namanya stroke kayak gitu. Sebelum terjadi stroke ada yang namanya hipertensi, Bu. Jadi didahului dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi seperti itu, Bu. Nah, Ibu tahu sendiri kan sudah berpengalaman seperti itu ya, Bu. Nah, jadi untuk salah satu tanda dan gejalanya itu bisa Ibu dilihat di situ. Itu tangan sulit bergerak, kemudian sulit berbicara juga, kemudian wajahnya juga sulit digerakkan atau yang biasanya kita sebut dengan pelo ya, Bu. Kemudian dengan adanya peningkatan tekanan darah juga seperti itu, Bu. Nah, untuk selanjutnya itu bagaimana sih perawatan stroke di rumah? Jadi untuk orang-orang yang stroke itu gimana perawatannya seperti itu. Nah, jadi yang pertama itu bisa Ibu lihat. Jadi berikan nutrisi pada penderita stroke itu yang tinggi akan serat dan mengurangi pada yang garam-garam. Jadi yang garam-garam itu dikurangi, Bu, biar tekanan darahnya tidak tinggi lagi. Jadi serat itu seperti sayur-sayuran, buah-buahan itu, Bu. Tidak ada yang dipantangin, Bu, semuanya bisa dimakan. Kemudian latih pergerakan sendi. Nah, jadi nanti ada latihan room, Bu. Nanti Ibu bisa. Ya, Bu. Sebelumnya apakah Ibu sudah pernah diajari untuk latihan room? Sudah. Sudah ya, Bu. Sudah dipraktekkan? Sudah. Sudah ya. Ya, Bu. Ibu bagus sekali. Jadi itu dilatih terus, Bu, 8 kali dalam minimal 2 kali sehari seperti. Kemudian bantu dukungan keluarga. Jadi misal ibu punya suami, punya anak, itu disupport ibunya supaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang positif kayak gitu. Kemudian selanjutnya itu ada mencegah stroke yang berulang. Jadi ibu sudah mengalami stroke itu jangan sampai terjadi pengulangan stroke kayak gitu, Bu. Nah, jadi salah satunya itu bisa mengkonsumsi tadi makan makanan seperti sayur-sayuran tadi bisa singkong, bayam seperti itu, Bu. Kemudian kacang panjang itu diperbolehkan, yang tinggi-tinggi serat itu diperbolehkan. Namun harus dikurangi pemakaian garamnya. Jadi garam dapurnya itu harus dikurangi juga kalau saat ibu masak seperti itu. Kemudian dilarang juga merokok atau minum minuman beralkohol seperti itu tidak diperbolehkan ya, Bu. Nanti bakal terjadinya penumpukan plak atau lemak di pembuluh darah. Kemudian harus hidup aktif berolahraga gitu, Bu. Jadi ibu harus aktif olahraga tadi minimal latihan di pagi hari sebanyak 3 kali kayak paling tidak ibu latihan olahraga kayak gitu, olahraga ringan seperti misalnya berjalan kaki kayak gitu, misalnya 3 kali dalam 1 minggu kayak gitu. Ibu jadwalkan aja misalnya Senin, Selasa, Rabu kayak gitu, atau Senin, Jumat, Sabtu kayak gitu, Bu. Nah, kemudian itu kalau bisa diusahakan air putihnya itu diseimbangkan juga, jadi agar ibu tidak dehidrasi, kemudian memperlancar juga sirkulasi darah kayak gitu, Bu. Diperbanyak. Iya, diperbanyak air putihnya. Ya, cukup sekian, Bu, pemberitahuan atau edukasi dari saya. Sebelumnya ada yang ingin ibu tanyakan? Tidak ada ya, Bu. Iya, ibu bekerja dengan baik sekali. Saya pamit dulu, semoga ilmunya bermanfaat ya, Bu. Nanti bisa diberitahu kepada teman-teman atau pada keluarga untuk mendukung proses penyembuhan ibu sendiri seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya pamit.
pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Iya,